kebijakan adalah nilai tentang pentingnya tujuan dan mekanisme untuk mencapainya. Dalam konteks kesehatan masyarakat, negara telah mengembangkan kebijakan yang kohesif untuk menangani masalah kesehatan masyarakat. WHO mendefinisikannya sebagai keputusan, rencana, dan tindakan untuk mencapai tujuan perawatan kesehatan. Halo, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Prasetyaning, Laura, Nagisa, dan Salma. Nah, kami akan menunjukkan hasil wawancara kami dengan salah satu staf Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan, Kementerian Kesehatan, Kak Dandi Panungkunan. Oh iya, aku mau menjelaskan dulu nih bagaimana perjalanan Kak Dandi hingga bisa sampai ke sini sekarang. Beliau mulai pendidikan S1 beliau pada tahun 2009 sebagai bagian dari FKM Universitas Indonesia di Peminatan Manajemen Rumah Sakit. Kemudian beliau melanjutkan S2-nya pada tahun 2012 di jurusan Manajemen dan Administrasi Kesehatan. Kemudian beliau mulai bekerja di Kementerian Kesehatan pada tahun 2014 sebagai bagian dari Dirjen Bina Upaya Kesehatan hingga akhirnya menjadi bagian dari Dirjen Pelayanan Kesehatan Rujukan hingga sekarang. Nah, keren sekali kan? Nah, penasaran gak sih kita sudah membahas apa saja dalam sesi wawancara dengan beliau? Yuk, kita simak baik-baik berikut ini. Kami belajar juga di MKK itu ada proses kebijakan kesehatan, tapi masih kurang paham gitu programnya di lapangan seperti apa. Bisa nggak? Ya sama aja intinya dengan teoritisnya membuat analisis kebijakan kesehatan. Gimana proses singkatnya? Ya, kita kalau buat kebijakan itu tadi ada arahan dari atas, dari presiden atau enggak? Kalau tadi kan terkait dengan perencanaan ya, apakah ada perencanaan politik atau perencanaan teknokratik berdasarkan dari ahli atau dari masyarakat? Ada masalah, kita kaji tuh, kita telah. Saya buat telaahnya. Oh, misalkan ada keluhan dari tadi Kabupaten Toba Samosir, rumah sakit RSUD Porsche-nya nggak bagus. Masuklah ke dinas atau masuk ke saya lah, anggaplah masuk ke Kementerian Kesehatan lah. Atau RSUD misalkan di sini RSUD Koja atau misalkan Pasar Minggu bagus, Pasar Rebo. Masuk ke kami masuklah ke Dirjen Yankes. Kita telah dulu. Kita telah apa masalahnya, apa penyebabnya, terus kasih solusi ke direktur kita atau ke direktur jenderal kita. Nah, dari situ dia membuat kita membuat keputusan, kita buat kajian sesuai dengan peraturan terkait. Misalkan peraturan kalau terkait rumah sakit kan Undang-Undang 4 tahun 2009 itu tentang rumah sakit, atau sekarang Permenkes tentang klasifikasi rumah sakit terbaru yang 310. Dulu kan ya kita buat kenapa dia nggak sesuai dengan itu? Apakah standarnya kurang atau SDM-nya kurang? Misalkan SDM-nya kurang, nah udah kita buat kajian berdasarkan peraturan terkait harus sekian. Nah, kita usulkan ke dirjen tadi. Nah, dia memutuskan silakan dibuat disetujui kajiannya, tolong ditindaklanjuti kirim surat ke RSUD tadi. Jadi intinya ya ada masalah dua sih membuat posisi kebijakan itu, ada masalah kita yang bagian teknisnya, misalkan terkait rumah sakit ya dirujukan kita yang kelola. Itu kita naikkan ke dirjen atau ke menteri. Kalau memang masalahnya tingkat nasional, ke menteri ngomong apa, kita kaji sesuai dengan peraturan terkait, baru kita buat kita bentuk formulasikan kebijakannya. Nah, buat pengetahuan kita semua nih teman-teman, kalau Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan itu terdiri dari 1 Sekretariat Jenderal dan juga 5 bagian. Bagian yang pertama adalah Direktorat Pelayanan Kesehatan Primer, kedua Pelayanan Kesehatan Rujukan, ketiga Pelayanan Kesehatan Tradisional, keempat Direktorat Fasilitas Pelayanan Kesehatan, dan yang terakhir adalah Direktorat Mutu Pelayanan Kesehatan dan Akreditasi. Nah, hal ini udah diatur nih dalam Permenkes nomor 64 tahun 2015. Dan Kak Dani sendiri selaku narasumber kami pada wawancara kali ini berada di Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan Rujukan. Oh iya, teman-teman tahu nggak sih kalau Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan itu adalah Direktorat Jenderal di Kementerian Kesehatan yang punya anggaran paling besar. Kenapa? Karena di Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan itu sudah mencangkup semua tentang kesehatan. Wah, keren sekali nggak sih? Oke, kita lanjut ya. Lalu apa sih program-program yang sedang dijalankan bagiannya Kak Dandi?
Nah, bagiannya Kak Dandi ini terdiri dari bagian regulator dan bagian operator, antara lain 1. Membuat NSPK atau norma standar prosedur kriteria terkait pelayanan rumah sakit dan membawahi 5 subdirektorat. Yang kedua, medik keperawatan, yaitu tentang pelayanan medik. Yang ketiga, perawatan penunjang seperti radioterapi dan telemedicine. Yang keempat, pelayanan gawat darurat terpadu atau disebut NCC atau National Command Center 119. Yang kelima, pengelolaan perawatan sistem rumah sakit atau sistem rujukan rumah sakit atau SIS-rute rujukan rumah sakit terpadu. Yang keenam, Subdit RS Pendidikan untuk tenaga kesehatan. Keren banget kan ya? Kak Dani menyampaikan bahwa pada hakikatnya gagal untuk merencanakan untuk kegagalan. Artinya, setiap program yang dijalankan sudah memiliki perencanaan, di mana proses perencanaan mengikuti program rencana pemerintah jangka panjang, lalu diturunkan menjadi RPJMN atau Rencana Pemerintah Jangka Menengah Nasional, yang dulu namanya Repelita. Hal ini disusun berdasarkan politik, substantif, dan keluhan masyarakat. Biasanya, rencana politik tergantung sama presiden. RPJMN mengikuti visi presiden atau DPR. Misalnya, rencana substantif itu seperti COVID-19, rencana keluhan masyarakat seperti malaria di Papua yang merupakan program peningkatan SDM kesehatan di Papua untuk efektivitas pelayanan kesehatan, dan setelah perencanaan maka dilanjutkan dengan penganggaran. Nah, berikutnya terkait proses pembuatan kebijakan, Dirjen Pelayanan Kesehatan Pendidikan biasanya melakukan analisis masalah. Terkadang ada arahan dari presiden atau dari perencanaan politik atau teknokratik atau bahkan masukan dari nari atau dari masyarakat. Kemudian ditelaah masalah tersebut, dibuat kajian analisis masalahnya, diusulkan ke Dirjen, dikirim surat ke RS terkait, diusulkan ke Menteri, dikaitkan atau disambungkan dengan kebijakan yang sudah ada, kemudian akhirnya diformulasikan peraturan itu dibuat kebijakan yang akan berlaku. Kami pun juga bersama Kak Dandi sempat untuk membahas terkait dengan manajemen alat kesehatan nih di rumah sakit. Ternyata ada yang namanya ASPAK atau aplikasi sarana prasarana alat kesehatan. Nah, ASPAK ini digunakan untuk manajemen alat kesehatan di RSUD maupun RSUP. Ketika ada alat kesehatan yang mengalami kerusakan, nah itu tuh akan ditindaklanjuti dan juga akan ada penggantian dengan menggunakan dana DAK atau dana alokasi khusus. Nah, namun dalam permintaan untuk meminta dana alokasi khusus itu harus berdasarkan bukti juga apa saja yang kurang dan apa saja yang rusak. Hal itu juga akan dikembalikan dan disesuaikan dengan kebutuhan serta prioritas masing-masing pemerintahan daerah. Namun pada dasarnya yang perlu digarisbawahi adalah mutu untuk setiap alat kesehatan itu diupayakan untuk sama. Oh iya, Kemenkes, khususnya Dirjen Pelayanan Kesehatan, pun tetap mengikuti era teknologi melalui program yang sudah berjalan loh. Kemenkes berupaya untuk mendekatkan pelayanan kesehatan ke masyarakat yang kebanyakan memang masih butuh layanan internet atau telemedicine dengan pemberian alat ke rumah sakit dan kabupaten atau kota terkait seperti kamera, laptop, dan lain-lain. Telemedicine bisa menyambungkan tenaga kesehatan antar kabupaten atau kota untuk memenuhi keahlian yang kosong di daerahnya, serta ada kerjasama dengan Kemenkominfo untuk penyediaan jaringan untuk solusi dalam sosialisasi platform. Kemudian, Kemenkes Biro Komunikasi Publik mengkomunikasikannya dengan iklan dan sosial media Kemenkes. Jadi, dalam mengatasi masalah ini, ada kerjasama multisektoral agar permasalahan bisa diatasi dari akar-akarnya dan tetap mencari daerah terpencil untuk dijembatani dulu. Saat ini, sudah ada aplikasi Sehatpedia dari Dirjen Pelayanan Kesehatan untuk mengkomunikasikan dokter dan masyarakat dengan canggih. Sebagai penutupnya, bagaimana sih pelayanan kesehatan yang baik? Yang pertama harus efisien, aman, tepat waktu, terintegrasi, berfokus pada orang, adil, dan juga efektif. Kalau apa yang mau sampaikan ya, kita orang Kesmas itu istilahnya harus paham tentang kalau di kerjaan ya, ini karena masih semester 4 masih jauh ya. Masih saya semester 4. Ya udah penjurusan soalnya sih ya. Ya apapun ya jurusan yang kalian ambil, saya bilang orang Kesmas kalau belajar siapa tahu di ASN di mana pun kalian berada, mau di misalnya Laura di Kopasda sana atau mungkin ada di sini di Depok atau di mana berada, kuasain namanya statistik. Bedanya kita sama dokter itu. Kenapa saya bilang ini? Karena abang saya dokter.
Ya, saya bisa ngomong itu karena abang saya dokter spesialis juga. Dia saya bantuin analisa multivariatnya. Nah, dia nggak belajar, ya, buat tesisnya dia. Saya bisa ngomong itu, ya. Jadi itu kuasa saya statistik, komunikasi, ya, dan juga desain grafis. Karena orang-orang FKM itu biasa di situ hebatnya. Kebetulan saya kurang dengan desain grafis, ya, sama kerja sama tim. Dokter nggak diajarin itu. Ya, saya kan individual, ya, saya bisa ngomongin karena saya bilang lagi saudara abang kandung saya, ya, kita belajar kerja sama tim karena nggak bakal bisa selesai masalah sendiri, itu, ya, itu aja kemampuan dasar sekarang sih sama, ya, penting komunikatif, problem solving, ya, sama berpikir sistematis, ya, design thinking gitu, karena walaupun kalian namanya dimanapun berada sih nggak harus jadi ASN, nggak jadi CPS, mau jadi wirausaha juga seperti ngerti. Karena kalau ngerti statistik itu ngerti gimana ngelola data. Karena kita di FKM itu anak-anak FKM biasa jadi pengelola data kalau di dirjen lain. Ngerti ngelola data, apalagi kalau kalian jadi jurusan epidemiologi, surveillance atau biostatistik yang di Pusdatin, ada kami yang di Pusdatin itu biasanya teman-teman biostatistik ya yang jadi andalannya, ya. Kalau di epidemiologi di P2P sana atau entomologi keselingnya. Jadi itu kemampuan dasarnya. Jadi saya lihat makanya pertanyaannya sudah pertanyaan holistik untuk Kementerian Kesehatan ini ya. Saya lihat holistik terutama untuk Dirjen Yankes. Makanya saya siapin dulu sementara. Makanya saya cari-cari buku yang takutnya saya nggak menguasai. Makanya saya minta ke Laura tolong disiapin pertanyaannya supaya bisa saya siapin. Ya takutnya saya nggak bisa menjawab. Saya kira pertanyaannya cuma tentang kebijakan kesehatan ditujukan aja gitu. Apa-apa nggak usah saya siapin, ternyata. Tapi ini udah lengkap banget kok, Kak. Bahkan kita merasa kayak kita belajar teori tapi prakteknya juga dapat gitu. Udah lengkap banget kok, Kak. Ya pokoknya ya menurut kalian lengkap ya, Pi ya. Nanti kalau emang kurang lengkap, kalian bisa tanya ke saya akan kasih kepada ahlinya. Saya cuma sebagai calonnya aja lah, agentnya aja, fasilitator lah. Kalau bahasa dosennya sama fasilitator kan, orang pinter fasilitatornya. Bantu kalian. Semoga nanti mata kuliah kebijakan kesehatan ya? Atau apa sih? Betul, mata kuliah kebijakan kesehatan. Oh iya, kesehatan semester 4, sama ya kita juga semester 4 dapat Kepkes. Yang ngajar Bu Tias? ED. Saya Oke, Bu Tias mungkin lebih politik sih oleh. Ya, Bapak sama aja. Ya, orang kesehatan maupun jurusan kalian mau epid, mau kesling, mau apapun harus ngerti kebijakan. Kan kita ujungnya buat kebijakan kalau di kementerian itu.